Silakan para hadirin untuk mengajukan pertanyaan yang relate ya, yang berkaitan dengan topik bahasan kita dulu ya. Oke, silakan. Yang ingin kami tanyakan mungkin khusus ke Pak Ustadz Nana ya, mengenai wama qataluhu wama sholabuhu dan seterusnya. Sebetulnya makna kita, qataluhu kita, itu dalam bahasa Arab apakah memang membunuh sampai mati atau kalau berusaha membunuh juga kita. Pada kasus pensaliban Nabi Isa kan bersama dua penjahat pencuri ya. Itu kan disalib dulu baru dipatahkan atau dan sebagainya. Jadi pembunuhannya ini justru sesudah pensaliban kan. Tetapi kenapa di dalam ayat ini wama qataluhu wama sholabuhu, kenapa tidak wama sholabuhu wama qataluhu? Jadi baru dibunuh, disalib dulu baru dibunuh. Tapi dalam ayat ini disalib baru dibunuh kan gitu. Enggak dibunuh baru disalib. Kemudian yang kedua, saya pernah membaca tentang penyaliban itu katanya ada dua macam. Yang satu itu disalib itu kedua tangan, kiri kanan dan kakinya itu diikat saja. Ada pendapat lain bahwa kedua tangan dan kakinya pun dipaku ya. Nah, pada kasus atau penyaliban Nabi Isa ini, menurut faktanya mana Pak? Apa dipaku atau diikat dengan tambang ya gitu? Itu saja pertanyaan kami. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada narasumber. Mengenai ini Pak, surat Ali Imran ayat 144 yang dan Muhammad adalah hanya seorang rasul, telah berlalu sebagian beberapa rasul sebelumnya. Nah, di sini kan kata sebagian dalam tasfir itu saya baca ada kata kalimatnya kan telah berlalu beberapa rasul, tapi di Al-Quran versi Ahmadiyah beberapa ini diganti dengan semua. Nah, ini dalam bahasa Arab bagaimana Pak biasa Pak? Karena bahasa Arabnya itu kan kalimatnya al-rasul. Nah, menurut yang saya pelajari sendiri, kata al-rasul ini merupakan suatu bentuk bukti bahwa sebenarnya al ini adalah untuk seluruh rasul, bukan hanya untuk sebagian rasul. Tapi nyatanya di beberapa Al-Quran pun kata al-rasul ini diterjemahkan sebagai beberapa rasul saja atau sebagian rasul saja. Nah, ini bagaimana jelaskan kita penjelasannya dalam sesi bahasa Arab ya. Terima kasih jazakumullah. Amaris. Kalimat wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalakum. Kenapa ayat itu mendahulukan kata qatala, tidak sholaba? Itu menunjukkan sebuah kalimat rangkaian itu yang disebut dengan isyarat. Peristiwa itu sebenarnya tidak betul-betul terjadi kepada Nabi Isa, tetapi di situ adalah sebagai bahasa perumpamaan. Jadi tidak terjadi pembunuhannya. Kemudian wa ma sholabu dan tidak terjadi penyalibannya. Yang perlu dilihat di ujung ayat itu wa ma qataluhu yakinan, mereka tidak membunuh dengan yakin. Artinya berarti mereka tidak ada keyakinan bahwa benarkah ini Isa. Padahal itu yang dilihat adalah peristiwa qataluhu dan sholabunya. Satu. Yang kedua tentang konsep sholabu tadi telah dibahas oleh Pak Mubalik bahwa sholabu itu dari solbun. Solbun itu sumsum. Jadi dikeluarkan sumsumnya. Beda dengan pemahaman bahwa disalib diikat tangannya dengan apa namanya? Ya, dengan apa? Nyungsang istilah Sunda. Diikat tangan nyungsang dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Tapi sholabu di situ adalah dikeluarkan tulang sumsumnya, itu yang dimaksud dengan sholabu begitu. Kemudian wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul itu paling karya Paris ya. Dan Muhammad itu bukanlah kecuali dia hanyalah seorang rasul. Qad khalat, telah berlalu. Ada juga yang menerjemahkan telah berkesinambungan kerasulan itu. Min qablihi rusul, sebelumnya ar-rusulu, para rasul. Kenapa diterjemahkan semua rasul? Kalimat rasul itu adalah kalimat jamak dalam bahasa Arab. Mufradnya rasulun. Rasulun, rasulani, rusulun. Itu yang disebut dengan jamak taksir kalau dalam bahasa Arab.
Kalau dalam bahasa Inggris ada disebut dengan kalimat yang beraturan dan tidak beraturan. Jadi kalimat ar-rusul itu jama yang tidak beraturan. Kalau jama yang beraturan, muslimun, muslimani, muslimuna. Alif nun wawu. Kalau di sini rasulun, rasulani, rusulun. Jamanya malah rusul, betul. Jadi kenapa diterjemahkan semua rasul? Karena memang kalimat ar-rusul itu adalah jama taksir. Jadi kalimatnya maaf. Ar-Rasul itu semua Rasul. Semua rasul. Kalau sebagian Rasul harusnya bagaimana? Mimba di rusuli. Imbadi Rasul barangkali itu ya. Itu barangkali kata kuncinya. Ya. Baik. Oke. Tentang penyaliban, Pak Yusman atau Pak Totek silakan. Nabi Isa itu diikat atau dipaku? Jadi dipaku di atas tiang pancang atau tiang salib. Tapi itu belum sempurna. Karena tadi dikatakan oleh saya bahwa penyaliban yang sempurna itu adalah ketika yang dipancang itu dipatahkan kaki-kakinya dan juga keluar sumsumnya. Oke, jadi itu Pak Momon. Di sini Pak disebutkan di dalam Anjer Bible Dictionary tahun 1963 halaman 229 dikatakan bahwa hukuman salib yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut tolah ya, dan yaqo adalah bentuk eksekusi atau hukuman mati bagi pelaku kejahatan di zaman kaum Yahudi kuno. Menurut hukum dan kebiasaan mereka, si terhukum harus menderita kematian yang terkutuk. Di sini dipaku dan digantung pada tiang salib, serta dipatah-patahkan tulangnya hingga keluar sumsumnya atau lemak-lemaknya. Dan perlu kita pahami bahwa apapun keadaannya, jika suatu hukuman tidak memenuhi semua kriteria di atas, maka secara otomatis tidak dikatakan disalib. Nah, mati di atas kayu salib itu tidak bisa dikatakan mati di atas kayu salib. Dengan demikian, tepatlah pernyataan dan bantahan Al-Quran bahwa Al-Masih itu tidak disalib atau tidak mati di tiang salib. Itu Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsandi dari Bandung Kulon, Pak. Nah, ingin menanyakan tuh waktu penyaliban itu pada usia berapa? Dan setelah kami dengar tadi adalah usianya kewafatannya 120 tahun. Jadi mungkin ada tenggang waktu kan dari penyaliban ke nah waktu itu kemana aja? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang tadi Pak. Al-Maidah ayat 118 itu. Yang tentang kata tawafa itu. Kalau ini mohon maaf. Karena pendapatnya di non-jemaat ya. Bahwa kata tawafa itu bahwa katakan Nabi Isa itu menyangkal kematiannya tancap bahwa dia itu tidak tahu menahu tentang kesesatan dari umatnya itu adalah nanti katanya setelah dia datang. Yang kedua, yang semisalnya itu salah satu tugasnya itu adalah menghakimi orang-orang Kristen atau umat Yahudi yang tidak mengakui ke Rasulan dia. Baik Pak Rustlandi, saya akan menjawab bahwa Nabi Isa disalib itu pada umur 33 tahun. Dan setelah penyaliban, beliau sesuai dengan namanya Al-Masih. Masaha itu ataupun Al-Masih itu adalah orang yang banyak berjalan. Jadi setelah penyaliban itu beliau berkelana ataupun mencari domba-domba yang hilang. Kalau di sini disebutkan di dalam buku Raudatus Sofa. Dalam buku Raudatus Sofa itu disebutkan di sini bahwa beliau itu dalam perjalanannya itu menutupi kepalanya dengan sebuah topi wol. Ya, demikian juga beliau memakai pakaian dari wol. Dan di tangan beliau ada sebuah tongkat. Jadi kemana-mana beliau selalu membawa tongkat. Gitu ya. Kemudian beliau juga mengembara dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya.
bila malam tiba, Nabi Isa bermalam di perjalanan. Makanan beliau adalah dedaunan atau yang ada di perjalanan saja, seperti itu. Kemudian minumnya adalah air yang ada di hutan atau air yang ada di gurun. Kemudian juga beliau berjalan kaki. Suatu peristiwa dalam suatu perjalanan, seorang sahabat memberikan seekor kuda kepada beliau. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kuda itu ditinggalkan, Pak. Kedai, ditinggalkan. Dan akhirnya beliau meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki sambil membawa tongkat. Dari Palestina sampai perjalanan itu ke sampai ke Kashmir gitu ya, ke Kashmir di India seperti itu. Sampai ke Pakistan dan juga negara-negara yang lainnya, Afghanistan dan sebagainya. Sampai di ujungnya di Kashmir dan beliau meninggal di sana. Baik, makasih. Mungkin saya akan sampaikan lebih lengkap ya supaya bisa ditangkap secara lebih jelas bahwa tidak pernah aku mengatakan kepada mereka selain apa yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu beribadalah kepada Allah Tuhanku dan Tuhan. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di antara mereka. Akan tetapi, ya, yang tadi yang ayat disebutkan, palamma tawafaitani kunta anta raqiba alaihi. Setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas atas mereka dan engkau adalah saksi atas segala sesuatu. Nah, dari pembahasan ayat ya secara kata, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nana, Pak Tatep, kata tawafa itu jelas adalah wafat. Ya, kalaupun disebutkan mematikan, ya, maka harus ada penjelasan tadi. Al-lail misalnya ketika diangkat nyawanya ketika waktu malam, jelas berarti itu mewafatkan sementara dalam arti menidurkan. Tapi artinya sebenarnya mewafatkan juga ya secara kata. Nah, saya akan jelaskan mungkin maksud ayat ini apa gitu. Nah, maksud ayat ini sebenarnya selama Nabi Isa hidup, memang Nabi Isa yang menjadi pengawas umat, menjadi penggembala kan. Nah, kemudian setelah Nabi Isa wafat, beliau tidak dimintai pertanggungjawaban lagi. Karena disebutkan bahwa falamma tawafaitani kunta anta raqiba, engkaulah yang menjadi pengawas mereka, kata Nabi Isa. Nah, jelas sebenarnya kata ini artinya adalah mewafatkan. Nah, tawafaitani, mewafatkan aku. Kalau diartikan misalnya ada arti lain menidurkan atau masih hidup di langit, ini akan bertentangan dengan perkataan Nabi Isa alaihissalam sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena kalau misalnya kita anggap bahwa Nabi Isa masih hidup, tentu perkataan beliau falamma tawafaitani kunta anta raqiba alaihim, ya, aku tidak mengetahui apa-apa terhadap mereka. Na'udzubillah min dzalik, Nabi Isa itu berbohong. Ya. Karena faktanya Nabi Isa masih hidup. Karena kalau masih hidup kan pasti tahu dari kondisi umatnya kan. Tetapi karena Nabi Isa sudah wafat, nah Nabi Isa mengatakan saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu mengenai kondisi umat Nabi Isa. Nah, terakhir ada penegasan dari Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Rasulullah mengutip ayat yang sama yang dikatakan oleh Nabi Isa. Saya jelaskan bahwa dalam Sahih Bukhari Kitabut Tafsir, Rasulullah diriwayatkan bahwa ketahuilah beberapa umatku akan didatangkan lalu mereka diambil ke golongan kiri. Artinya anggap saja bahwa umat Nabi Muhammad itu ada yang dimasukkan ke neraka lah bahasa kasarnya ya. Aku berkata, wahai Rob, itu sahabatku, sahabat-sahabatku, artinya pengikut-pengikutku, kata Nabi Muhammad. Nah, dikatakan sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu, ya, kata Allah. Barulah kemudian aku mengucapkan perkataan hamba yang soleh, yaitu Nabi Isa. Jadi Rasulullah kemudian mengutip surah Al-Maidah ayat 117 sampai 118 tadi ya. Wa kuntu alaihim syahida madumtu fihim. Falamma tawafaitani kunta anta raqiba. Artinya benar. Karena aku sudah wafat, saya tidak bisa lagi melihat bagaimana kondisi umat Islam, kata Rasulullah. Mirip seperti kata Nabi Isa
yang diminta keterangan bahwa oh umat Nabi Isa itu kondisinya sekarang seperti ini. Nah, jadi Rasulullah sendiri pun menegaskan bahwa ketika dengan nasib umat Islam di akhir zaman, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah sambil mengutip perkataan dari Nabi Isa, artinya saya sudah wafat dan tidak bisa lagi menjaga umat Islam sepeninggalku. Karena tadi falamma tawafaitani, artinya di sisi ini diartikan juga Nabi Muhammad diwafatkan. Jadi tidak adil kalau di Nabi Muhammad diwafatkan, tetapi giliran Nabi Isa, oh Nabi Isa masih hidup, ada arti lain. Nah, padahal jelas-jelas Rasulullah juga menggunakan ayat ini dan faktanya Rasulullah memang sudah wafat. Itu Baik. kira-kira Pak. Baik, kalau tentang tawafa, Pak Nana, tawafaitani misalkan. Sebagai penegasan dari kajian gramatikal kebahasaan, kata tawafaitani itu adalah kata kerja yang menunjukkan telah terjadi atau fi'il madi dan pelakunya itu orang kedua. Tawafaitani dan yang menjadi objek penderita adalah orang pertama. Palama tawafaitani ketika engkau telah mematikanku. Nah, kalau telah berarti peristiwa ini betul-betul Nabi Isa itu wafat. Sehingga ada kalimat Nabi Isa kunta anta rokiba alaihim. Jadi dengan kata lain bahwa dengan bahasa palama tawafaitani jelas-jelas bahwa ini adalah memberitakan Nabi Muhammad dan melalui ayat ini bahwa memang Nabi Isa dengan kalimat itu sudah wafat begitu. Tapi kalau kalimatnya tawafa umpamanya dia telah engkau telah mematikanku. Tatawafani mungkin akan mati. Yang sebagaimana dipahami bahwa akan matinya itu karena masih hidup di langit. Tentu saya katakan bahasa Arabnya tidak akan salah berkata Rasulullah Muhammad karena itu dibimbing itu wahyu. Maka kalimatnya palama tawafaitani fi'il madi, ketika engkau telah mewafatkanku, begitu. Bukan tatawafani. Fi'il mudhari'nya Tatawafani, tatawafa. Jadi tawafa ya tawafa, tatawafani. Ketika engkau akan mematikanku. Tapi di sini tawafaita fi'il madi, menunjukkan telah. tegas ya, bagus ya. Oke, jazakumullah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Rasulullah dulu, para sahabat itu percaya bahwa Nabi Isa itu telah wafat. Terbuktinya adalah pada saat Rasulullah wafat, itu kan ada yang mengatakan, kalau mengatakan Rasul wafat maka akan saya bunuh kan gitu. Kemudian Abu Bakar yang mengatakan bahwa membacakan ayat tadi bahwa Rasul semua telah wafat. Itu pada zaman sekarang kok berubah begitu, kira-kira kapan mulainya gitu Pak? Menurut Bapak itu kira-kira apa gitu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik. Kalau berbicara tadi mengenai ayat wama Muhammadun ila rasul qad khalat min qablihi rusul. Bahwa Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Ayat ini tadi sudah dipakai oleh Hadrat Abu Bakar untuk menenangkan Hadrat Umar yang pada saat itu merasa marah sekali ketika ada sahabat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Seperti itu. Beliau tidak terima dan tidak ada yang berani untuk mendiamkan, untuk menenangkan Hadrat Umar. Barulah ketika Hadrat Abu Bakar naik ke podium dan menyampaikan ayat ini, semuanya diam, sepakat, ya seperti itu. Nah, mengenai ayat ini kenapa bergeser? Pada zaman para Khalifatul Rasyidin sepakat ijma'nya itu bahwa ayat ini sudah jadikan bukti ataupun saksi bahwa memang nabi-nabi setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah sudah wafat, tidak terkecuali Nabi Isa. Dia tidak terkecuali Nabi Isa. Cuman setelah para sahabat, ya Khalifatul Rasyidin dan juga para sahabat ke sini ada tabi'ut tabi'in, mulailah para mufassir itu ada. Nah, dari para mufassir itu mulai menafsirkan ayat ini berlain-lainan. Tapi memang tidak apa-apa Pak, karena memang itu sudah menjadi sunatullah, seakan-akan bahwa masalah Nabi Isa ini akan menjadi polemik sampai nanti turun hakaman adlan yang memutuskan
bahwa yang sebenarnya itu seperti apa permasalahan yang terjadi itu. Dan sekarang kita mendapatkan karunia sudah mengimani imam zaman, diterangkan sejelas-jelasnya mengenai penafsiran ataupun makna yang sesungguhnya dari ayat tadi, wama Muhammadun ila rasul qad khalat min qablihir rasul. Mungkin Pak silakan Daya namakan. Memang susah untuk melacak secara detail kapan perubahannya. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kapan ya tafsir itu muncul, tafsir-tafsir tentang bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib atau kemudian diganti Yudas Iskariot, itu memang bisa dilacak dari sumber-sumber kitab-kitab. Nah, salah satu kitab yang membahasnya itu adalah Tafsir Tobari. Itu sekitar tahun 923. Ini Tafsir Tobari itu wafatnya. Tapi kalau dibuatnya itu tahun berapa? Hafal kapan Nana? Ya sekitar itu berarti lah 923 Masehi. Jadi di 923 Masehi itu ada disebut tentang ketika orang Yahudi mencari Nabi Isa untuk menyalibnya, Allah menciptakan rupa Nabi Isa pada 17 muridnya. 17 muridnya. Jadi di dalam tafsir Tobari ini 17 murid itu tiba-tiba berubah mukanya menjadi muka Nabi Isa semua. Sehingga orang-orang Romawi bingung mana Nabi Isa yang sebenarnya. Akhirnya ya diambil itu menurut yang ada di situ. Nah, di sana disebutkan yang meriwayatkannya adalah dari Wahab. Wahab ini adalah seorang mu'alaf Yahudi. Ya. Nah, di dalam buku Taurat dan Islam Kristologi ya, tentang Death of Jesus disebutkan bahwa sebagian besar hadis yang menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam yang digantikan itu didasarkan para mu'alaf Yahudi atau Kristen yang tidak disebutkan namanya. Kebanyakan tidak disebut namanya. Nah, adapun yang disebut namanya yang tadi Wahab di tafsir Tobari, tapi disebutkan bahwa dia adalah seorang mu'alaf Yahudi. Jadi kemungkinan ya mungkin di masa-masa para penafsir yang mungkin kebingungan menafsirkan ayat itu sehingga ada orang Yahudi mu'alaf diberikanlah versi mereka. Ya salah satunya tadi bahwa itu selain yang Yudas Iskariot ya, di dalam Tobari itu disebutkan muka Nabi Isa itu diserupakan kepada muka para sahabat yang sekitar 17 pada waktu yang hadir. Itu kira-kira Pak, walaupun kita tidak mengatakan tahun segitu ya. Nah, ini mengenai di dalam tafsir Al-Manar juga Pak. Al-Manar. Ya. Nah, ini ada juga para ulama setelah wafatnya para sahabat dan tabi'in itu, mereka istilahnya mengikuti keyakinan agama Kristen itu Pak, bahwa Nabi Isa itu menebus dosa, menebus dosa ya, dan diangkat ke langit gitu ya, di sisi Tuhan Allah, dan nanti itu akan menjadi siapa yang imannya kuat kepada Yesus itu, siapa yang punya keimanan yang luar biasa kepada Yesus itu, dosa-dosanya akan diampuni. Nah, keyakinan ini terus berkembang. Sampai-sampai orang Islam pun mengikuti keyakinan itu. Maka terbukti dari hadis bahwa nanti di akhir zaman itu antara umat Bani Israel ataupun umat Yahudi Kristen itu akan bagikan sepasang sepatu dengan umat Islam ini. Ketika mereka meyakini itu, orang Islam juga ikut saja meyakini itu. Nah, ini yang bahayanya seperti itu. Ternyata warna daripada dogma Kristen ini mewarnai juga kepada pemahaman tentang Islam tadi, umat Islam. Ya gitu ya. Oke Bapak, Ibu, tidak ada lagi barangkali. Maka kita tutup barangkali dengan closing statement dari Pak Jusman. Untuk closing statement ini saya hanya akan mengutip dari perkataan Khalifah Ahmadiyah yang keempat dalam buku Perjalanan Kristen dari Fiksi Kehayalan, Fakta Kehayalan. Jadi beliau menjelaskan bahwa dari apa yang kita simpulkan saat ini, bahwa tadi disebutkan Nabi Isa sudah wafat, kemudian tidak disalibkan, dan kemana setelah itu beliau kemudian mengembara ke timur.
sampai ke Nasidin, sampai ke Iran, Teheran, kemudian ke Afghanistan dan sampai ke Kashmir, India. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa itu merupakan teori yang tidak mungkin. Tetapi ya, dari penjelasan, makanya tadi saya katakan dari kedua hal yang sama-sama menjadi misteri, Huzur keempat katakan bahwa lebih masuk akal mana perjalanan Nabi Isa alaihissalam yang penuh dengan kesulitan, yang tadi disebutkan pakai tongkat, pakai wall, walaupun sampai berjalan kaki mungkin bertahun-tahun, dari Yerusalem ke Kashmir, atau lebih masuk akal Nabi Isa terbang ke langit, naik ke langit dan masih hidup sampai 2000 tahun. Jadi ini mungkin dari pembahasan kita ini adalah sesuatu hal yang menurut kami lebih masuk akal menerima, kalau dikatakan itu teori, walaupun teori itu sudah dikonfrontir oleh, ditegaskan oleh Herzad Mirza Ghulam Ahmad dalam buku Al-Masih di Hindustan secara sejarah, secara penelitian, ya. Jadi kita pasti akan lebih menerima perjalanan Nabi Isa sampai ke Kashmir. Baik, sebagai penutup saya menyampaikan bahwa maju mundurnya umat Islam itu terletak pada salah satunya kewafatan Nabi Isa. Oleh karena itu kita mau tidak mau harus mematikan, harus mempercayai bahwa Nabi Isa itu sudah wafat secara wajar. Karena kalau itu masih dipercaya, Nabi Isa itu masih hidup di langit, sampai kapanpun ya, mungkin Islam ini tidak akan bisa mengalahkan atau memenangkan Islam ini di atas semua agama-agama. Oleh karena itu, Kristen pada saat sekarang ini masih berjaya karena masih mempercayai Nabi Isa itu hidup di langit. Dan orang Islam pun kenapa belum menang, kenapa imannya selalu goyang gitu ya? Karena sama-sama mempercayai Nabi Isa itu masih hidup di langit. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali yang mengatakan ataupun banyak sekali yang menjadi sumber rujukan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Ya, Nabi Isa itu sudah wafat. Oleh karena itu kita harus meyakini itu secara pasti dan sebarkan keyakinan itu supaya Islam ini menang di atas semua agama. Terima kasih. Baik, saya sampaikan di majelis yang termulia ini terkait dengan peristiwa Nabi Isa harus betul-betul dipahami secara dimensi Quran yang benar sehingga betul-betul bisa mewarnai pola pikir ketauhidan manusia sedunia ini sehingga lurus, tidak dibawa kepada alam hayali. Saya teringat bahwa ada satu ungkapan di Jemaat Ahmadiyah. Ungkapan itu mungkin ada kaitannya dengan misi Nabi Isa juga. Love for all, hatred for none. Itu saya mendengar ucapan itu teringat bahwa Isa itu adalah agama kasih. Jadi dengan ucapan love for all, oh berarti Jemaat Ahmadiyah dengan misi keisaannya yang diwujudkan melalui Mirza Ghulam Ahmad itu sudah membawa kepada alam Qur'ani yang sebenarnya. Barangkali itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari saya barangkali ini adalah kajian tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus dengan topik kewafatan dan mitsalnya. Ini tentu ini akan bersinggungan dengan umat Islam non Ahmadi ataupun pada umat Kristen ya. Tapi kajian ini semata-mata kajian tafsir yang berdasarkan data dan fakta, tidak untuk merendahkan atau untuk membuli ajaran yang berbeda dengan tafsir Ahmadiyah. Begitu barangkali saya serahkan kepada moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.